أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita semua di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Husain yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Bu. 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 Pak, Papa, Papa, 3 doang. Alhamdulillah. Di segmen ini kita sudah bersama guru kita Kiai Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Insya Allah beliau akan membahas surah Al-Quran, surah Al-Luqman ayat 17. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Para tuan-tuan guru, jamaah, Masjid At-Taqwa Bekasi, pengatur acara kita Guru Abe, juga kori kita Ustadz Husain, sepat gabus lele, cepat bagus enggak bertele-tele. Jadi bahasanya Guru Abe dari Keranji langsung ke Andalusia. Cakep. Lewat turunan ada yang jual asinan. Cakep. Kita mengaji di Cahaya Hati Indonesia, semoga terus menjadi tontonan yang memberikan tuntunan. Amin. Surat ke-31, juz ke-21 ayat ke-17 yang tadi dibacakan oleh kori kita. Di dalamnya ada 4 perintah buat kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Ya bunaya, dengan panggilan yang indah. Jadi panggilan kepada anak tolong. Jangan panggilan yang gak enak. Ya bunaya, wahai anakku tercinta. Jadi tidak heran kalau ada orang Betawi padahal namakan anaknya Taufikur Rahman. Tapi manggilnya udah gede begini masih dipanggil entong. Iya. Ya benar guru. Benar. Karena nulat Quran. Juga jangan diomelin yang Betawi. Ada orang Jawa padahal di KTP nama Joko Widodo. Bukan presiden namanya. Manggilnya kenapa jadi toleh? Betul kan? Iya. Panggilan kesayangan. Ini orang tua tolong manggil anak jangan sembarangan. Juga nggak salah sama orang Jawa Barat. Ya gimana? Namanya mah ya Dedi. Gitu kan, Wahyudi. Tapi kenapa manggilnya Kasep? Iya. Kasep kah dia kasepan gitu. Benar guru. Juga jangan salahkan orang Batak kenapa bisa manggil jadi Ucok. Yang perempuan manggil Butet. Iya. Yang perempuan Betawi manggil jadi Neng. Lebih dalam lagi Nok. Benar apa enggak tuh? Benar itu guru. Karena nulat Quran. Allah menyuruh hai orang tua panggil anak kamu dengan panggilan yang indah. Ya bunaya. Wahai adindaku tersayang, wahai anakku sayang. 4 pesan di surat Luqman ayat ke-17. 1, aqimis sholata, ajarkan anak kamu untuk mendirikan sholat.
2, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan buat berbuat kebaikan. Ketiga, cegah untuk mengerjakan kemungkaran. Dan keempat, biar sabar kalau lagi ada musibah dalam hidup ini. Kenapa pertama di sini sholat? Sekarang kita korelasikan. Hadis sahih, Nabi mengajarkan, muruhu auladakum bis sholati wahum sab'a sinin. Hai Taufikur Rahman, wahai para ayahanda, wahai para bunda, perintahkan anak-anak kamu sholat di usia 7 tahun. Dengarkan hadis itu tuh, 7 tahun. Mohon maaf, pernah gak kita kepikiran gimana? Nabi nyuruh lagi, kok kayaknya sadis ya. Apa kata Nabi? Pukullah anak kamu di usia 10 tahun. Sekilas kayaknya serem banget. 10 tahun disuruh pukul. Tapi lihat, jangan konsep pukulnya dulu. Di usia 7 tahun. Pak, Bu, ini tolong nih. Biar pulang nyampe rumah nempel ke hati. Waktu saya nggak banyak. Tapi walaupun singkat, saya berharap ke Cilendek makan bakso rusuk. Biar pendek tapi masuk. Nah, cakep. Ilmunya. Ya kan nggak lama Ya, Guru Abe. bener, Lagi dikit juga ada kode lagi. Iya, terusin. Iya. Mana? Yuk kita lihat. 7 tahun anak disuruh sholat, Pak. Sekarang berpikir bagaimana ya teori pendidikan dari Nabi. Pak, Bu, sehari semalam berapa waktu sholat? Berapa waktu? 5. Tolong nih, pernah gak berpikir begini? Berarti kalau sehari semalam 5 waktu, hari dalam setahun berapa hari? 365 hari. Punten, yuk kita hitung. 5 waktu sholat kali 365 hari. Berarti dalam jangka setahun maka akan menghasilkan angka 1825 kali. 1825 kali. Berarti kita punya orang tua nih, kita sebagai orang tua punya kewajiban dari anak kita umur 7 tahun selama setahun nyampe usia 8 tahun harus kita ngajak mereka sholat sebanyak 1825 kali. Itu baru 8 tahun. Nabi nyuruh sampai 10 tahun. Berarti butuh waktu 3 tahun. Betul Bang enggak? Gampang. 1825 kali 3 tahun. Berapa jumlahnya? Jangan bilang banyak. Berapa? Banyak. Kita lengkapi dulu. Berjumlah 5.475 kali. Pak, Bu, berarti kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban ngajak anak kita sholat dari umur 7 tahun sampai 10 tahun sebanyak 5.475 kali. Pertanyaan saya, jujur nih kita sebagai orang tua buka-bukaan. Udah belum kita ngamalin begini cara Nabi? Boro-boro. Iya, paling kan ngajak anak sholat sesekali doang. Makanya saya nggak nerima di saat ada orang tua anaknya udah akil balik curhat. Ustadz, anak saya males banget sholat, Ustadz. Ustadz, anak saya nakal, Ustadz. Saya sering balikin dalam hati, hei sampean, yang nakal bukan anak kamu. Kamunya sebagai orang tua belum bisa melaksanakan teori pendidikan terutama sholat kepada anak yang perintah Nabi berarti 5.475 kali. Logikanya Pak, logikanya Ibu, anak sekarang cerdas-cerdas, anak sekarang kritis-kritis. Di saat dari umur 7 tahun berarti hampir umur 10 tahun diajak sholat nyampe taruhnya lah kalau 5.475 kali kebanyakan buntutnya kita potong deh. Ambil 5.000 aja 5.000. 5.000 aja. Kira-kira umur 10 tahun itu anak perlu kena pukul apa enggak? Enggak perlu. Belajar duduk tawarruk udah umur 15 tahun. Dia sakit. Ya iya. Kan ada duduk iftiros tahiyat kedua, mohon maaf tahiyat pertama, ada duduk tawarruk. Itu nggak pernah sholat dari umur 7 tahun, begitu belajar pas selesai nikah umur 25 tahun, lah sakit. Nggak biasa. Allahu Akbar. Di saat kita terapkan teori pendidikan Nabi sebanyak 5.000 kali, itu anak udah lihai udah.
Nggak perlu kena gebuk dari orang tuanya. Nggak perlu kena pukul. Kenapa? Jangankan manusia Bapak Ibu. Yang Bapak Ibunya udah soleh, cerdas. Insya Allah anaknya juga cerdas. Mohon maaf, batu keras. Jangan pakai air banyak-banyak dah. Setiap detik ada setetes. Bisa celong itu batu. Apalagi otak manusia. Paham Bapak Ibu nih? Ya Allah. Mohon maaf, udah belum berarti itu kita ngamalin perintah Nabi begitu tuh? Belum. 5.475 kali. Tolong tanamkan di hati biar jadi PR tuh. Ya, itu jadi teori pendidikan Nabi pengen mengajarkan begitu. Pengen ngomong ngajar kepada kita, ajak anak kamu sholat sebanyak 5.000 lebih. Ntar di 10 tahun, insya Allah dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal, walaupun gak ada baba ibunya, walaupun gak ada gurunya, insya Allah sholat selalu tertempel di hati dimanapun dia akan melaksanakan sholatnya. Bukan karena orang tua, bukan karena gak enak sama guru, bukan karena pansos, bukan karena pencitraan. Kenapa? Tertanam di hati, lillahi ta'ala. Es batu di dalam gelas. Terasa nikmat jika dicampur dengan gula. Cakep. Segala sesuatu yang diawali hati ikhlas pasti akan berbuah dengan nilai pahala. Amin. Lihat konsep Quran di ayat 17 tadi, surat Luqman masih. Setelah sholat, wa'mur bil ma'ruf. Perintahkan anak-anak kamu untuk mengerjakan kebajikan. Karena di Quran, surat yang lain, Al-Ankabut ayat 45, konsep Quran, sholat yang benar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat yang benar pasti dampaknya, efeknya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, di perintah kedua, ajarkan mereka dengan pekerjaan yang baik. Bu, Pak, orang tua jangan cuma bisa nyuruh. Tapi orang tua juga harus bisa pandai buat ditiru. Ini kan kadang-kadang gimana anaknya akan berkata sopan. Emang orang tua kadang-kadang ngomong kepada anak sejadi-jadinya. Ya anak mecahin piring satu Pak. Kebun binatang keluar semua. Anak dibilang monyet. Mikir kalau anaknya monyet bapak ibunya siapa? Ya Rob. Ya. Contoh ucapan yang baik. Pekerjaan yang baik. Di Mekah Bapak Ibu ada Syekh Abdurrahman As-Sudes. Ya Rob, kalau udah makmum kita dengan beliau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah. Pemirsa Cahaya Indonesia, mudah-mudahan mobil khusus yang belum maupun yang udah biar bisa segera sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Biar bisa langsung berjarak ke makam Kanjeng Rasulullah. Ya Allah yang aminnya kencengan kasih duluan ya Allah. Ya, yang malas-malasan nyampe bandara aja deh udah. Didoain yang baik Bapak Ibu. Lihat dong perjalanan hidupnya. Pernah membuat jengkel emaknya. Usia kecil beliau, emaknya kelar masak semur daging. Lantas bocah pulang main bawa kotoran tuh. Main ya kotoran ya lumpur gitu. Dilihat tuh pancing ngablak dianggap ring basket. Semur daging baru matang. Banyak lagi lebih dari 10 kilo. Mahal 1 juta lebih udah. Betul gak Bu? Sekilo udah berapa sekarang? Apal daging. Ibu apal semua. Iya. Dianggap touring basket, dilempar pakai lumpur, nyemplung ke semur daging. Coba kalau orang tuanya Pak orang Bekasi, diapain tuh bocah? Kan habis itu diempos. Iya, ambil ngempos sambil ngatain lagi. Nah, habis. Iya, tapi lihat ibundanya. Ngelihat semur daging gak kemakan sepanci, pikirannya panjang. Kenapa? Karena orang tua jangankan mohon maaf, doanya ngomel jadi doa. Begitu semur daging gak kemakan, tetap akal sehatnya ngomong juga dijaga. Apa kata ibundanya? Izhab anta ja'alakallahu ta'ala imaman lil haramain. Pahimtum? Pahimtum? Pahim, jawabannya pahimna, biar jelas. Pahimtum? Begitu. Pahimtum? Sobartum? Sobarna. Pahimtum? Sobartum? Calantum?
biar nggak tegang. Iya. Tuh lihat tuh, semur daging nggak kemakan, lihat ngomelnya. Pergi kamu sanana, diusir. Izhab, pergi kamu sanana. Ujungnya Bapak Ibu perhatikan. Ibunda doakan nak, ibunda doakan nak. Semoga kelak kamu menjadi imam Masjidil Haram. Lah coba itu, bukan di atas sejadah, lagi ngomel. Dikabul doanya, sekarang menjadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Terbukti guru Abe di kampung saya daerah Jakarta Selatan Kalibata. Padahal suami cuman bagian menteri perhubungan, bagian jalan darat alias ojek. Iya. Ya kerenan dikit. Iya. Ngubungin Ya gitu. Rob, ya pulang kerja tuh menteri perhubungan datang Iya, ke rumah, iya. anaknya lagi rewel. Lah orang Betawi kan gendong anak ucapannya indah. Anak raja, anak raja, anak raja. Ya Rob, anak raja doa. Doa. Iya ternyata dia lihat suami pulang ngojek. Udah bang gantian saya mau ke belakang. Nih anak lagi rewel abang dah yang gendong. Ya pak bu emang suami cerdas. Begitu diterusin nama apa suaminya. Rajanya raja ojek. Rajanya. Ya itu bocah gede jadi bos ojek. Oh. Nah Akbar. itu doa yang benar-benar jangan sembarangan oleh orang tua terhadap anak-anak kita. Oleh karenanya diingat anak itu 4 huruf A, N, A, K. Berapa huruf? 4. Huruf pertama A, maknanya renungkan buat kita amanah. Apa Bapak Ibu? Amanah. Setuju gak Bapak Ibu? Iya amanah. Bicara amanah kata Nabi. Ini salam sesingkat saja. Karena saya lihat udah ngasih kode udah mau habis waktunya nih. Iya apa? Nama jangan sembarangan, nama yang bagus. Kedua, kata Nabi, ajarkan anak-anak kamu mengerti baca tulis Al-Quran. Karena Quran kalau nggak dipelajarin biar bapaknya kiai sekalipun nggak bakalan becus tanpa proses belajar. Mana lagi bicara amanah, berikan makan anak-anak kamu dari cara yang halal, jangan sembarangan. Tuh huruf pertama A-nya A, amanah. Huruf kedua apaan? Ketika amanah dijalankan, nama udah bagus. Ngerti baca tulis Al-Quran, rezekinya dikasih makan yang halal, maka N-nya buat orang tua nikmat. Anak kita tampil ngomong, Abi saya izin ya jadi imam buat sholat maghrib. Anak jadi imam, ayahanda jadi makmum. Ya Rob, baca Qurannya bagus. Tuh nikmatnya kalau orang Bekasi, Gunung Salak dibilang besar, besaran hati orang tua itu. Nah huruf terakhir, mohon maaf yang ketiga, A-nya ancaman dan terakhir guru Abe, K-nya kendalikan anak-anak kita dengan pengetahuan agama. Kita nggak bisa memaksa harus jadi kita, silakan mau jadi dokter, mau jadi insinyur, tapi tetap hatinya terpaut dengan selalu hatinya tetap Mekah dan Ka'bah. Masya Allah tabarakallah. Guru, Ya. satu pertanyaan boleh guru ya? Ya, Menyikapi persoalan yang sekarang begitu luar biasa, banyak terjadi di mana-mana. Ada anak yang kadang sampai membentak, bahkan lebih dari itu dia pukul orang tuanya. Lebih dari itu sampai baru-baru ini anak bunuh orang tuanya. Bagaimana menyikapi persoalan itu? ya di Quran diulang berkali-kali. Di antaranya surat keempat, juz keempat ayat ke-9. Di situ lihat redaksi ujungnya, bagian akhir. Falyakulu qaulan sadida. Hai Taufikur Rahman, wahai para ayahanda, wahai para bunda, tolong berkatalah kamu kepada anak kamu dengan ucapan yang benar. Benar di sini maknanya luas. Yang lembut, jangan ada kebohongan dan juga penuh tata krama kesopanan. Walaupun kita orang tua, tolong jangan songong. Ini manggil anak, pesek tolong. Tuh. Iya. Ada, bukan di Bekasi, bukan. Iya, gimana? Nah ini contoh-contoh Iya, yang bisa kita terapkan. Makanya perintah Quran harus seperti itu Guru Abe. Masya Allah. Terima kasih guru, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada manfaat buat kita. Amin. Dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal. Terima kasih Kiai Pantun, para pemirsa semua. Setelah ini kita akan kembali dengarkan kajian tafsir dari guru kita Ustadz Muhammad Soleh. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.